Mata luka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh menghantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri. Menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabu dan selang. Aku seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Hatta dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam lamanya, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Hanya ada di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter. Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya udah pati menembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai bor. Dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Penguasa punya tahta. Yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar suara warga desa gaduh. Ya adili saja keluarga rampok itu, usir saja dari kampung itu, bakar saja rumahnya. Betul! Di balik lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Terdengar tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara sudah tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar, dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepat yang ku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing! Babi! Bagong! Tai! Sampah! Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala.
tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar! Bambu, batu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut razia seluruh tubuh. Kepalaku ditutup senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya gantung saja, dasar orang tidak tahu diri, sampah masyarakat, anjing, goblok. Dulur aing bae gara-gara sia, anjing, goblok. Duk, dak. Aku dikerumuni puluhan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dor. Terdengar suara tembakan hilang. Terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusur. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Perhatikan wajah yang penuh luka. Karta, kami ditangkap dengan tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Puisi Mataluka Sengkonkarta karya Pedi Sandi menceritakan kisah Sengkonkarta, seorang buruh tani yang menjadi korban penindasan dan ketidakadilan dari para penguasa. Sengkonkarta dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pejabat, padahal dia hanya berusaha mempertahankan diri dari perlakuan kasar dan tidak adil. Puisi ini menggambarkan bagaimana Sengkonkarta disiksa dan dipenjarakan tanpa bukti yang jelas. Dia dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan, dan dia mengalami berbagai penderitaan fisik dan mental. Di tengah penderitaannya, Sengkonkarta tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mau tunduk pada kezaliman. Dia terus berjuang untuk mencari keadilan meskipun dia tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Puisi ini berakhir dengan kematian Sengkonkarta di penjara. Kematiannya menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Puisi ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan.